sebuah sudut Jawa Timur, berdiri sebuah pabrik gula yang telah berusia ratusan tahun. Bangunan tua ini menyimpan banyak kisah, mulai dari kejayaannya di masa lalu hingga kisah-kisah mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Namun, di balik keberhasilannya beredar sebuah cerita kelam, bahwa pabrik ini tidak hanya berjalan dengan tenaga manusia, tetapi juga dengan perjanjian gaib. Konon, ada ritual pesugihan yang harus dilakukan untuk mempertahankan kejayaannya, dan ritual itu melibatkan tumbal manusia. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita ungkap misterinya. Pabrik gula ini didirikan pada akhir abad ke-19 ketika industri gula sedang berkembang pesat di Indonesia. Pabrik ini menjadi pusat produksi terbesar di Jawa Timur dan memberikan keuntungan besar bagi pemiliknya. Namun, meskipun bisnisnya terus berkembang, ada sesuatu yang aneh. Banyak buruh yang bekerja di sini menghilang secara misterius. Beberapa orang percaya mereka pergi meninggalkan pekerjaan karena kondisi yang berat, tetapi sebagian lagi yakin bahwa mereka adalah korban dari sebuah ritual pesugihan yang dilakukan oleh pemilik pabrik ini. Seiring berjalannya waktu, cerita-cerita mistis mulai bermunculan. Ada desas-desus bahwa setiap kali pabrik menghadapi masa sulit, ada seseorang yang akan menghilang, dan setelah itu, produksi gula kembali meningkat seolah-olah ada kekuatan gaib yang membantu. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih mengerikan di baliknya? Menurut warga sekitar, ada satu tempat di pabrik ini yang selalu terasa angker. Sumur tua di belakang pabrik yang kini tertutup rapat diyakini sebagai tempat pembuangan tumbal. Beberapa pekerja mengaku sering mendengar suara rintihan dari arah sumur, terutama saat malam Jumat Kliwon. Bukan hanya itu, beberapa dari mereka pernah melihat sosok hitam besar berdiri di dekat mesin produksi saat lembur malam. Sosok itu diyakini sebagai penjaga gaib dari pesugihan pabrik. Salah satu kisah yang paling menyeramkan datang dari seorang pekerja yang pernah bertugas di pabrik ini pada tahun 1980-an. Ia bercerita bahwa suatu malam saat sedang memperbaiki mesin yang rusak, ia mendengar suara seseorang menangis. Ketika ia mencari sumber suara itu, ia melihat seorang pria dengan pakaian lusuh berdiri di sudut ruangan. Pekerja itu mencoba mendekat, namun sosok tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada rekan-rekannya, dan salah satu dari mereka berkata, "Mungkin itu arwah pekerja yang dulu menjadi tumbal." Kami berbicara dengan Pak Surono, seorang warga yang tinggal tidak jauh dari pabrik. Ia sudah tinggal di daerah ini selama lebih dari 40 tahun dan sering mendengar cerita dari orang-orang tua tentang pesugihan di pabrik gula ini. Pak Surono, dulu banyak buruh yang bekerja di sana, tapi sering ada yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Orang-orang di sini sudah biasa mendengar suara aneh seperti jeritan di malam hari. Bahkan ada yang pernah melihat sosok hitam besar berjalan di sekitar pabrik. Orang tua kami selalu bilang, kalau lewat pabrik itu malam-malam jangan pernah menoleh ke belakang. Kami juga membawa tim paranormal untuk menyelidiki fenomena ini. Saat mencoba berkomunikasi dengan entitas yang ada di sini, mereka mendapatkan respon yang mengejutkan. Detektor kami tiba-tiba menunjukkan lonjakan energi saat tim bertanya, apakah benar ada yang menjadi tumbal di sini? Paranormal. Astaga, ada sesuatu di sini. Saya merasakan kehadiran yang sangat kuat. Tapi ada satu hal yang paling mengejutkan dalam kisah ini. Siapa sebenarnya yang dipilih untuk menjadi tumbal? Mengapa mereka yang terpilih? Berdasarkan beberapa kesaksian dan cerita yang tersebar di sekitar pabrik gula ini, ada kriteria tertentu yang membuat seseorang menjadi calon tumbal. Menurut beberapa orang yang pernah bekerja di sana, calon tumbal tidak dipilih secara acak. Ada kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, calon tumbal adalah pekerja yang mengalami kelelahan fisik dan mental yang luar biasa. Mereka yang sudah sangat lelah tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Mereka yang hampir menyerah dengan kehidupan, yang berada di titik terendah akan menjadi sasaran. Pekerja yang berada dalam keadaan terpuruk yang sudah tidak memiliki harapan hidup adalah orang yang dikenali oleh kekuatan gaib di dalam pabrik ini. Mereka yang mulai kehilangan semangat hidup sering dilihat atau bahkan dipanggil oleh sosok-sosok tak terlihat yang bersembunyi di sekitar pabrik. Lalu, ada kriteria kedua, mereka yang memiliki masalah keluarga yang berat, seperti utang yang tak terbayar atau perselisihan keluarga yang menyakitkan. Pekerja yang terhubung dengan masalah-masalah ini seringkali mendapatkan mimpi aneh atau suara-suara di telinga mereka yang mengarahkan mereka untuk menyerah pada tawaran yang tidak mereka mengerti. Tawaran yang sangat menarik, tapi berbahaya.
Pekerja yang dalam posisi rapuh ini akhirnya dipilih untuk menjadi tumbal yang akan memberikan hidup baru bagi pabrik gula. Setelah semua kriteria itu dipenuhi, mereka akan ditawarkan kepada penjaga gaib yang ada di balik pabrik. Tumbal mereka akan diproses dalam sebuah ritual gelap yang membuat jiwa mereka terkunci selamanya. Sementara kekuatan gaib itu memastikan pabrik tetap berjalan dengan lancar dan produktif. Beberapa saksi bahkan mengaku pernah mendengar bahwa calon tumbal akan dibawa ke ruang bawah tanah yang tidak terpakai, tempat yang tidak pernah dilihat oleh orang luar. Di sana mereka akan berhadapan dengan makhluk tak kasat mata yang telah menunggu lama. Begitu mereka masuk ke ruang itu, tidak ada jalan keluar lagi bagi mereka. Hanya arwah mereka yang tetap terikat di sana, mengabdi pada pabrik gula untuk menjaga kejayaannya. Namun, ada satu hal yang lebih mengerikan. Beberapa pekerja yang hampir menjadi tumbal berhasil selamat dan menceritakan pengalamannya, tetapi mereka yang selamat sering mengalami hal-hal yang lebih buruk setelahnya. Apakah mereka terlepas dari pesugihan itu, atau apakah mereka menjadi bagian dari suatu permainan yang lebih besar? Hal ini belum terungkap sepenuhnya, dan beberapa dari mereka bahkan melarikan diri ke luar kota, takut akan sesuatu yang masih mengejar mereka. Siapa yang benar-benar dapat melarikan diri dari cengkraman pesugihan ini? Apakah ada cara untuk menghentikan ritual gelap ini? Dan siapa saja yang akan menjadi tumbal berikutnya? Namun, tidak semua yang dipilih menjadi tumbal menyadari nasib mereka. Sebagian mereka yang terpilih tidak tahu bahwa mereka yang dipilih. Mereka hanya merasa ada yang aneh, suatu perasaan tidak tenang yang terus membayangi mereka. Setiap malam mereka semakin merasa seperti ada yang mengawasi, ada yang mengintai dari kegelapan. Suara-suara aneh mulai terdengar di telinga mereka, berbisik dalam kegelapan seperti panggilan yang tidak bisa mereka tolak. Rudy, salah satu pekerja muda di pabrik ini, adalah salah satu yang merasa perubahan itu. Awalnya, dia merasa kelelahan biasa, pekerjaan yang menumpuk, tekanan dari keluarga, dan masalah pribadi yang membuatnya merasa seperti berada di ujung tanduk. Tetapi semakin lama dia bekerja, semakin aneh hal yang terjadi. Suatu malam setelah lembur, Rudy merasa seperti ada tangan dingin yang menyentuh bahunya. Ketika dia berbalik, tidak ada siapa-siapa, hanya udara dingin yang menggeliti kulitnya. Rudy mulai merasakan gejala-gejala yang tidak bisa dijelaskan. Tidur yang terganggu, mimpi buruk yang semakin intens, dan hal-hal aneh yang terjadi di sekitarnya. Suara ketukan dari dinding bayangan yang melintas dengan cepat dan perasaan seperti sedang diawasi, semuanya mengarah pada satu hal. Suatu malam, saat Rudy sedang berjalan sendirian di lorong pabrik yang gelap, dia bertemu dengan seseorang yang tidak ia kenal. Sosok itu menatapnya dengan tatapan kosong dan tanpa berkata sepatah kata pun. Sosok itu menghilang begitu saja. Rudy semakin tertekan, namun ia tidak menyadari bahwa sosok yang ia temui itu adalah salah satu penjaga gaib yang menunggu saat yang tepat untuk mengklaimnya sebagai tumbal. Mereka yang mulai terpilih akan merasakan semacam panggilan dari dunia lain, sebuah suara yang hanya mereka yang terpilih bisa dengar. Panggilan itu membawa mereka pada takdir yang tak terelakkan. Namun, tidak hanya Rudy yang merasakan perubahan itu, beberapa pekerja lainnya juga merasakan hal serupa. Nani, seorang ibu tunggal yang bekerja keras di pabrik ini untuk menghidupi anaknya, mulai merasakan bahwa hidupnya mulai berubah. Dia yang selalu ceria kini menjadi lebih sering terdiam, teringat-ingat akan bisikan yang dia dengar di malam hari. Cobalah, Nani, apa yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan, semua akan terwujud. Suara itu berulang kali terdengar dalam tidur dan pikirannya. Nani merasa dirinya mulai kehilangan kontrol. Ia tahu ada yang salah, tetapi ia tidak bisa berhenti, seperti ada tarikan kuat yang membuatnya semakin jauh dari keluarganya. Pekerja lain yang berada dalam kondisi serupa merasa ada kekuatan yang menarik mereka lebih dekat ke dalam gelap, ke dalam dunia yang tidak mereka mengerti. Tumbal mereka hampir tiba. Mereka yang terpilih untuk menjadi tumbal tidak lagi merasa seperti diri mereka sendiri. Jiwa mereka mulai terkunci, kehilangan rasa diri, dan semakin terperangkap dalam perasaan kosong. Para penjaga gaib ini akan memastikan bahwa mereka tetap berada di jalur yang telah ditentukan, sampai akhirnya mereka tak bisa lagi melarikan diri. Semakin lama mereka berada di pabrik ini, semakin sulit bagi mereka untuk mempertahankan kemanusiaan mereka. Namun ada satu hal yang tidak banyak orang tahu. Meskipun mereka yang terpilih dipenuhi dengan rasa takut dan cemas, ada dorongan kuat dalam dirinya mereka untuk terus bekerja, untuk terus mengikuti ritual, untuk tetap melangkah maju tanpa bertanya-tanya mengapa. Mereka merasa jika mereka berhenti ada sesuatu yang akan menjemput mereka, sebuah takdir yang lebih buruk daripada yang mereka bayangkan. Begitu ritual dimulai, tidak ada jalan kembali bagi mereka. Tumbal-tumbal yang telah terpilih tidak bisa melarikan diri.
Mereka akan dipertahankan dalam dunia yang gelap ini dikendalikan oleh kekuatan yang tidak bisa mereka lawan, dan meskipun mereka mungkin berharap untuk menghindar, takdir mereka sudah tertulis. Waktu semakin dekat, Rudy, Nani, dan Agus mereka telah merasakan panggilan itu, sudah hampir tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Semua yang mereka inginkan adalah satu hal, keluar dari tempat ini menghindari takdir yang menanti, tapi takdir mereka sudah ditentukan dan kekuatan gaib itu akan segera mengambilnya. Malam itu, Rudy berdiri di depan pintu yang sama, tempat sosok gaib itu menunggu. Tanpa sadar ia melangkah ke dalam, dipandu oleh suara yang tidak bisa ia lawan. Namun, ketika ia menoleh untuk terakhir kali menatap foto keluarga yang telah ia tinggalkan di meja kerjanya, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Semua harapan, semua mimpi telah disapu bersih oleh kekuatan yang tak terduga. Di saat yang sama, Nani, ibu tunggal yang bekerja keras untuk anaknya, mendengar suara bisikan terakhir. Bergabunglah, semuanya akan lebih baik. Ia tahu itu adalah tawaran terakhir yang tak bisa ia tolak, meski hatinya berontak. Nani merasakan tubuhnya seakan dipaksa untuk melangkah. Saat dia menuju ruang bawah tanah, air matanya mengalir deras. Dia berpikir tentang anaknya yang sedang tidur sendirian di rumah. Tak akan pernah tahu bahwa ibunya terperangkap dalam sebuah janji yang tidak bisa ia batalkan. Agus, yang selalu merasa tidak punya pilihan lain dalam hidupnya, akhirnya menemukan dirinya berada di ambang kehancuran. Setelah begitu banyak tekanan dalam hidupnya dan tidak bisa lagi melihat jalan keluar, ia dengan pasrah menerima takdir yang telah digariskan untuknya. Namun, sebelum ia memasuki ruang bawah tanah itu, ia teringat pada seorang teman yang pernah berkata, "Hidupmu lebih berarti daripada yang kau kira, Agus. Jangan pernah biarkan takdir mengendalikanmu." Namun sudah terlambat, mereka yang terpilih untuk menjadi tumbal sudah berada di jalur yang tidak bisa mereka hindari. Kekuatan gaib itu sudah menguasai mereka dan tak ada lagi yang bisa mengubah nasib mereka. Mereka menghilang satu persatu tanpa jejak, hilang dalam kegelapan seperti mereka tidak pernah ada. Cerita ini mungkin terasa sangat gelap dan mengerikan, tapi kenyataannya kisah ini adalah kenyataan yang banyak tidak diketahui. Pabrik gula ini tidak hanya menyimpan sejarahnya, tetapi juga menyimpan rahasia-rahasia kelam yang akan terus menghantui hingga saat ini. Mereka yang menjadi tumbal tidak hanya menghilang secara fisik, tetapi juga menghilang dari ingatan kita, sebagai korban dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar mitos. Kita semua mungkin akan dihadapkan pada pilihan dalam hidup kita, pilihan yang bisa mengubah segalanya. Terkadang kita tidak tahu seberapa dalam konsekuensi dari pilihan yang kita buat, dan ketika kita terjebak dalam kegelapan, mungkin tak ada jalan kembali. Inilah kisah tentang mereka yang menjadi tumbal. Kisah yang terus menghantui pabrik gula tertua di Jawa Timur. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Jangan pernah lupakan mereka yang telah hilang, karena di dunia ini ada banyak misteri yang belum terungkap. Semoga kita semua bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan sebelum kita juga terperangkap. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, hati-hati dengan apa yang kalian inginkan. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian ingin lebih banyak cerita misteri yang mengerikan seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.